Berarti ada kaitannya penerapan OBI dengan hasil dari akreditasi. Halo rekan Sevima, kembali lagi di konten Ngomik, Ngobrol Akademik. Bersama saya Ronald di sini sebagai presenter baru untuk konten Ngomik ini. Dan di episode ini kita akan membahas seputar OBE. Apa itu OBE? Nah, kebetulan nih, di sebelah saya sudah ada narasumber yang berkompeten untuk menyampaikan apa itu OBE. Selamat siang Bu Yulia. Siang Pak Ronald. Oke, saya sudah spill ya namanya, betul, dengan Bu Yulia ya. Dan Bu Yulia ini adalah seorang dosen. Dosen di mana Bu Yulia? Di UK Petra Surabaya. Di UK Petra Surabaya. Dan menurut data yang sudah saya kumpulkan, Bu Yulia ini juga sebagai Ketua Akreditasi Internasional di UK Petra. Betul begitu ya Bu ya? Iya. Semester lalu Pak, waktu itu ada 5 prodi di UK Petra mengajukan akreditasi internasional dan saya menjadi ketuanya. Wah, jadi sudah sangat kompeten banget membahas OBE dan juga akreditasi sedikit lah ya kita. Kalau gitu, mari kita langsung tanya jawab. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi banyak orang yang masih bingung. Sebenarnya apa itu OBE Bu? OBE, dari kepanjangannya dulu ya Pak. Okay. OBE adalah Outcome Based Education, suatu pembelajaran yang berbasis pada luaran atau outcome. Jadi fokus dari OBE adalah menekankan pada apa yang siswa lakukan dengan baik di akhir masa pembelajaran mereka. Jadi, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar bisa membantu siswa mencapai kemampuan yang sudah dirancangkan tersebut. Lalu, tentu saja kita perlu mengetahui apakah siswa kita itu bisa mencapai rumusan yang sudah kita tetapkan tadi. Tentu saja untuk itu kita perlu mengukur kemampuan siswa kita sudah mencapai atau tidak. Dan yang terutama yang penting kita lakukan lagi adalah kita perlu mengevaluasi pada saat kita melakukan OBE. Apakah capaian tersebut sudah tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, apa yang salah? Apakah ada yang salah dalam metodenya? Ataukah apakah ada yang salah dalam teknik assessment-nya? Jadi itu yang dilakukan di dalam OBE. Oke, jadi gitu ya Bu ya, bedanya OBE dengan kurikulum yang lama. Nah, pertanyaan kedua nih Bu ya, kenapa perguruan tinggi sangat disarankan untuk menerapkan OBE ini di setiap program studinya? Oke Pak, sebenarnya ada banyak alasan sih Pak agar pendidikan tinggi mulai menerapkan OBE. Yang pertama adalah adanya regulasi. Seperti dapat kita lihat pada slide berikut ini, adanya regulasi tentang pendidikan tinggi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, serta adanya Perpres terkait KKNI Nomor 8 Tahun 2012. Di mana perguruan tinggi diminta untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Serta Dikti juga sudah mengeluarkan panduan penyusunan kurikulum pada tahun 2020 dan di situ kurikulum yang disarankan oleh Dikti adalah kurikulum OBE. Seperti itu. Tapi tentu saja program studi dalam melaksanakan sebuah kurikulum tidak boleh hanya karena terpaksa karena ada regulasi, tetapi ada kerinduan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Karena itulah pendidikan tinggi perlu untuk melaksanakan kurikulum yang bisa mengukur apakah lulusannya itu kompeten atau tidak, apakah kompetensinya sesuai atau tidak dengan dunia usaha, dunia industri. Disinilah kebutuhan akan OBE untuk bisa diterapkan di prodi masing-masing. Seperti itu Pak. Oke, jadi di sini semakin jelas nih Bu ya, bahwa memang OBE ini memaksa program studi untuk memastikan lulusannya itu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang ilmunya gitu ya, dipelajari sesuai dengan capaian yang memang ditentukan oleh program studi. Betul. Nah, kalau begitu, apakah lulusan-lulusan ini itu akan menjadi suatu kriteria di dalam akreditasi Bu? Atau ada penilaiannya? Ya, akreditasi. Sebenarnya akreditasi itu adalah sistem penjaminan mutu ya Pak, merupakan sarana strategis untuk mengukur kualitas dari sebuah program studi gitu. Kita kenal ada 2 akreditasi sebenarnya, akreditasi nasional dan akreditasi internasional. Nah, di dalam akreditasi nasional
itu terdapat beberapa kriteria, ada 9 kriteria. 9 kriteria. Ya, kriteria yang terbesar poin penilaiannya adalah kriteria ke-9 C9 terkait luaran dan capaian tridharma. Nah, luaran. Kemudian poin kedua yang tertinggi adalah di C6 tentang pendidikan. Pendidikan itu terkait dari pembelajaran dan kurikulum. Nah, dari 2 poin tertinggi ini ada banyak sekali indikator-indikator yang untuk bisa memenuhinya, prodi itu harus menerapkan OBI. Jadi kalau mau dapat nilai bagus, Pak, ya harus menerapkan OBI. Tapi kalau mau biasa-biasa gitu, yang bisa tanpa menerapkan OBI. Ini kita bisa lihat poin-poin penilaiannya ada banyak sekali yang mengukurnya untuk bisa mencapai nilai tertinggi itu harus menerapkan OBI. Di kriteria yang ke-6 tentang pendidikan ada banyak. Ini poin-poinnya terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Kita bisa lihat di sini, ini yang terkait C9 dan terkait tentang luaran dan capaian tridharma. Di situ juga poin penilaiannya terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, dari yang kita lihat barusan tadi, Pak, ada banyak sekali poin-poinnya ya kan, Pak. Jadi kalau misalnya kita ingin prodi kita mendapatkan nilai yang sangat baik atau bahkan unggul, mau nggak mau ya kita harus menerapkan OBI. Oke, berarti ada kaitannya penerapan OBI dengan hasil dari akreditasi. Betul. Oh. Kalau di akreditasi nasional, ini masih belum menjadi syarat mandatori. Ya. Ya, kalau kita nggak menerapkan, ya nilainya kurang baik. Tetapi kalau kita menerapkan, nilainya bisa baik gitu. Tetapi beda dengan akreditasi internasional, Pak. Oke. Kalau di akreditasi internasional, ini menjadi syarat yang sifatnya mandatori, Pak. Jadi kalau diterapkan, bisa memungkinkan untuk terakreditasi, tetapi kalau tidak diterapkan sudah pasti tidak terakreditasi. Ini yes atau tidak. Betul, hanya itu, Pak. Dan bukan hanya itu loh, Pak, kalau di akreditasi internasional bukan hanya menerapkan, tetapi sudah meluluskan minimal 1 mahasiswa yang mengimplementasikan OBI. Oke. Jadi Seperti kalau itu. di internasional ini malah menjadi mandatori. Sangat Mandatori dan itu harus sudah ada buktinya. betul, lulusan. 1 orang saja sudah boleh, Pak. Oke. Lalu apa saja tahapan yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi atau program studi dalam menyusun kurikulum OBE ini? Oke, Pak. Kita langsung lihat di slide berikut ini ya, Pak. Oke. Ya, pada saat awal kita perlu menyusun yang namanya profil lulusan. Profil lulusan ini adalah profil dari para lulusan kita atau alumni kita setelah mereka berkarya 3-5 tahun di masyarakat. Profil di sini adalah semacam peran yang dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah mereka menyelesaikan studinya. Setelah kita menyusun profil, kita perlu menentukan capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk kita bisa mengetahui profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, tentu saja prodi tidak bisa mengira-ngira sendiri gitu kan. Prodi harus menerima masukan dari beberapa pihak, dari para pemangku kepentingan. Contohnya misalnya dari para pengguna lulusan, dari para semua stakeholder lah Pak gitu ya, dari universitas, kemudian dari alumni, dan juga harus disesuaikan juga dengan visi misi, strategi, value dari universitas tersebut. Nah, dari situlah prodi bisa menentukan apa yang menjadi profil dari lulusan prodi tersebut. Kemudian profil lulusan tersebut dimappingkan menjadi yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Kalau profil lulusan tadi diukurnya 3-5 tahun setelah mereka bekerja, kalau capaian pembelajaran lulusan atau dikenal CPL, itu diukurnya pada saat mereka lulus. Nah, setelah kita menyusun profil, menyusun CPL, kemudian kita harus menyusun yang namanya bahan kajian. Nah, jadi apa sih bahan kajian apa saja yang perlu kita sediakan agar CPL tersebut tercapai? Dari situ, dari bahan kajian kita menentukan mata kuliah. Bagaimana kedalamannya? Kedalaman ini nanti menentukan besar SKS dari suatu mata kuliah. Ini nanti yang menjadi kurikulum dari prodi. Oke. Kemudian kalau sudah ada kurikulumnya, setelah itu dosen perlu membuat yang namanya RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, di RPS ini cukup banyak Pak yang perlu diisi gitu ya. Selain deskripsi, kemudian yang perlu adalah rencana mingguan. Nah, setiap minggu ngapain dosen ini gitu ya, bahasanya apa, tujuannya apa, bukan hanya itu, tetapi
bagaimana metode pengajarannya. Oke. Nah, metode pengajaran ini perlu disesuaikan, kan setiap minggu juga ada tujuannya. Nah, harus sesuai gitu. Tujuannya apa? Metodenya juga harus sesuai. Bukan hanya tujuan, tapi juga ada assessment, Pak. Jadi perlu mengukur. Jadi setiap minggu kita perlu mengukur capaian dari mahasiswa. Apakah mahasiswa kita sudah ngerti belum ya? Sudah paham enggak apa yang kita ajarkan? Jadi perlu diakses. Akses ini nggak harus dalam bentuk tes tulis gitu, enggak. Tapi kita bisa mengakses lewat diskusi, lewat tanya jawab. Itu kita bisa menilai apakah siswa kita sudah paham. Nah, dari setelah proses tersebut, kemudian yang perlu dilakukan berikutnya itu adalah evaluasi. Jadi OBI ini ada, yang perlu ditekankan dalam OBI ini adalah continuous improvement. Jadi kita perlu mengevaluasi apakah yang sudah kita ajarkan ini sudah mendukung mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kita melakukan evaluasi apakah metode pengajarannya sudah tepat, apakah teknik asesmennya sudah tepat. Nah, kalau misalnya sampai kita lihat banyak ya siswa kita yang nggak lulus gitu, mahasiswa kita yang capaiannya nggak tercapai, berarti kita perlu evaluasi. Yang dievaluasi bukan hanya selama ini kan kita, wah ini berarti mahasiswanya nggak bisa nih gitu. Ternyata enggak loh, kita juga harus mengevaluasi diri kita, mengevaluasi para dosennya. Apakah metode yang dipakai dosen ini sudah tepat atau belum? Kemudian apakah teknik asesmennya juga sudah tepat belum? Itu perlu dievaluasi. Jadi itulah kira-kira yang perlu dipersiapkan Pak dalam OBI. Cukup banyak memang. Cukup panjang sekali Betul. prosesnya, dan stakeholdernya yang menangani ini juga sampai dosen pengajar pun terlibat ini tuh ya. Betul, dari mulai stakeholder, mulai universitas, dosen, mahasiswa, semua harus terlibat di dalamnya. Oke. Ya, jadi sejauh ini yang saya tangkap tadi bahwa OBE ini menekankan lulusan-lulusan dari program studi ini, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Bu program studi ini dapat mengukur bahwa lulusannya ini sesuai dengan profilnya dan yang sudah sesuai dengan CPL yang sudah ditentukan? Itu seperti apa caranya program studi untuk mengukurnya ini? Iya, betul Pak Ronald. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Prodi menetapkan profil lulusan, yaitu profil dari alumni kita setelah mereka berkarya 3-5 tahun di masyarakat. Nah, agar Prodi bisa tahu bagaimana profil mereka saat ini, tentu saja Prodi perlu melakukan yang namanya tracer study gitu. Nah, kepada siapa saja tracer study ini? Tracer study ini perlu kita sebarkan kepada para pengguna lulusan, juga kepada alumni kita gitu. Hal ini sangat baik untuk kita juga mengevaluasi apakah profil alumni kita ini sudah sesuai dengan yang kita tetapkan di dalam kurikulum OBI kita. Jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai, ya kita perlu mengevaluasi, karena itulah intinya dari OBI kan, kita terus melakukan evaluasi untuk continuous improvement. Jadi dari hasil tracer study kita bisa gunakan untuk proses improvement kita. Apakah profil yang kita tetapkan sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Apakah alumni kita rata-rata kok nggak cocok ya dengan profil yang tetapkan. Nah, itu kita perlu evaluasi apakah profilnya yang salah atau kita dalam mempersiapkan mereka itu yang salah. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi tracer study ini adalah sebuah tools ya untuk program studi, dan itu akan menghasilkan tidak hanya untuk penilaian untuk capaian akreditasinya, tapi juga untuk evaluasi dari program studi dalam melaksanakan OBE ini. Betul. Gitu. Jadi, dan saya juga baru tahu, ternyata nggak cuma alumni yang mengisi ya, tapi pengguna. Iya. Pengguna lulusan itu siapa? Pengguna lulusan adalah industri di mana tempat alumni kita bekerja. Kita perlu tahu bagaimana sih kinerja dari para alumni kita, profil mereka seperti apa. Jadi kita juga perlu menggali dari mereka. Oke, baik. Sangat mudah dimengerti ini tadi penjelasannya. Thank you Bu Yulia atas jawaban-jawabannya yang memang sangat menjawab sekali dari pertanyaan seputar OBE ini. Sama-sama, Pak. Ya, jadi kesimpulannya, rekan-rekan Sevima, OBE itu rumit. Memang rumit ya Bu ya? Betul. Memang rumit, tapi impact-nya ternyata sangat worth it untuk dilakukan gitu ya. Jadi impact-nya bisa menaikkan akreditasi, menjadi unggul, maupun bisa mendapatkan akreditasi internasional. Karena itu mandatori ya kalau yang di internasional, dan juga dapat menjamin lulusan dari program studi ini kita bisa ukur gitu ya.
kita bisa ukur bahwa lulusan-lulusan ini Berkualitas. sesuai dengan CPL dan berkualitas Betul. di dunia kerja. Betul. Betul. Nah, ngomongin soal lulusan nih ya, Sevima baru saja juga meriliskan suatu aplikasi namanya Careerlink, di mana aplikasi Careerlink ini ada fitur tracer study-nya. Ya, ada fitur tracer study yang memang tracer study ini sebagai tools ya untuk menjalankan OBE. Jadi untuk perguruan tinggi ketika menjalankan OBE dan butuh tools, nah di situ Careerlink ini sudah bisa untuk mengakomodir kebutuhan dari OBE ini. Oh, Gitu. good Pak. Sekian episode Ngomik kali ini. Terima kasih pada pembicara Bu Yulia dan sampai jumpa di episode Ngomik selanjutnya. Bye-bye. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.